Di langkah pertama, di sini aku ada 400 gram kacang hijau kupas dan aku akan tambahkan air, bukan ditambahkan ya teman-teman ya. Di sini aku mau cuci, tapi aku mau nunjukin ke teman-teman. Ini kita cuci teman-teman ya, karena kotor banget. Jadi dia bercampur dengan yang lain. Sebenarnya walaupun bercampur dengan yang lain itu nggak apa-apa ya, karena ininya sedikit banget. Jadi nggak apa-apa ya. Di situ ada selasi, juga ada kayak biji wijen ya teman-teman ya. Ini nggak apa-apa, kita bersihin aja. Yang penting dia bersih, nggak kotor seperti ini. Kita bersihin aja kayak kita bersihin beras ya teman-teman ya. Ini lanjut aja, aku bersihinnya di air mengalir ya teman-teman ya, biar dia lebih bersih. Dan kita juga langsung masak ya. Oke, ini udah aku bersihin dan udah aku saring juga airnya. Langsung aja di sini aku siapkan wajan dan aku akan sangrai teman-teman. Kita sangrai kacang hijaunya dengan api sedang aja ya. Dan durasi untuk sangrainya itu aku netapin waktunya 18 menit dengan api sedang teman-teman. Jadi nggak usah dikira-kira lagi ya teman-teman ya. Cukup dengan waktu 18 menit dengan api sedang, teman-teman udah pasti dapetin hasil kacang yang pastinya mateng. Jadi ini langsung aja kita aduk-aduk sementara seperti ini sampai kadar airnya berkurang. Setelah itu kita sangrai teman-teman. Untuk cara nyangrainya seperti cara nyangrai kacang ya teman-teman ya. Jadi cukup didorong, terus habis itu ditarik, didorong, terus ditarik seperti itu. Jadi caranya cukup gampang dan mudah. Jangan asal ngaduk ya, karena nanti dia bisa ada yang sebagiannya mateng, ada yang sebagiannya gosong atau nggak merata gitu teman-teman. Jadi untuk cara nyangrainya seperti ini aja ya, biar hasilnya tuh mateng merata. Kalau teman-teman pengen tahu ngelihat matangnya dari mana, dari sisi warna aja udah ada perbedaan teman-teman. Dan dari teksturnya juga kelihatan ya. Yang pertama ini dia seperti mengembang dan sekarang dia menyusut. Jadi nanti kadar gram-gramannya bakal berkurang, dari 400 gram bakalan berkurang ya teman-teman ya. Nah dari warnanya juga udah berbeda ya. Tadi kuningnya kuning banget dan sekarang kuningnya agak kecoklatan. Nah ini udah mulai matang teman-teman. Lanjut ini kita matikan kompor lalu kita aduk asal ya, biar dia tuh nggak gosong. Nah lanjut kita blender ya teman-teman ya. Di sini aku siapkan gelas blender. Lanjut aja kacang hijaunya ini kita kasih sedikit aja teman-teman. Kita akan blender sedikit demi sedikit aja. Karena kalau sekali banyak itu percuma juga teman-teman, karena bakalan kasar banget. Ini teksturnya keras banget ya teman-teman ya. Jadi kita harus blender dengan cara sedikit demi sedikit. Makanya orang tua zaman dulu menggunakan penumbuk lesung dari kayu. Nah itu caranya dengan ditumbuk-tumbuk seperti itu biar hasilnya halus teman-teman. Jadi kalau pakai lesung itu bisa kita haluskan secara massal ya. Tapi karena kita nggak mau repot, kita pakai kacang hijau yang udah kupasan seperti ini dan kita sangrai lalu kita blender. Ini cara yang paling mudah ya teman-teman ya. Dan ini kita saring dengan saringan yang halus ya teman-teman ya. Pastikan yang halus ya teman-teman ya, kan ada tekstur yang bukan tekstur sih. Jadi saringan yang kasar sama yang halus. Kita pakai yang paling halus teman-teman. Karena kita bikin si kacang hijaunya tuh jadi tepung teman-teman. Ini kita ayak, setelah itu kan dia masih meninggalkan sisa teman-teman. Maksudnya dia masih ada butiran-butiran kecil yang belum terjadi, maksudnya itu belum jadi tepung teman-teman. Jadi kita butuh blender ulang teman-teman. Nah ini aku blender ulang ya. Ini minimal blender kita bisa 2-3 kali ya teman-teman ya. Jadi repotnya itu di sini teman-teman. Dan ini aku masih ada sisa yang sebelumnya ini. Aku udah blender sebelumnya. Dan ini masih ada sisa, jadi aku masukin sekalian ya. Dan ini aku akan blender ulang dan langsung aja setelah di blender kita langsung ayak lagi. Setelah kita ayak dia masih meninggalkan sisa ini, dan lanjut kita blender lagi, lalu kita saring lagi. Dan yang terakhir ini kita buang aja teman-teman. Kalau teman-teman pengen masukin juga nggak apa-apa ya. Ini aku nggak pakai, aku pisahin aja, aku buangnya sisanya sedikit banget. Ini langsung aja aku sisihkan dulu dan lanjut di sini aku ada timbangan. Kita akan timbang ya teman-teman ya. Nah kita timbang seperti ini. Fungsinya aku nimbang biar aku dapat takaran si gula ya teman-teman ya. Jadi ini takarannya itu 1:1 antara si tepung kacang hijau dan si tepung gula. Nah ini kita dapat gram-gramannya 339 gram. Dan di sini untuk gula pasir yang udah aku blender, aku akan masukin juga sebanyak 339 gram teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya takaran bisa kok dengan cara ditimbang dengan cara pakai gelas teman-teman. Kalau untuk nimbang pakai gelas ya teman-teman tahu sendiri ya, kita isi penuh 1 gelas tepung kacang hijaunya. Setelah itu kita tambahkan 1 gelas tepung gulanya. Dan ini totalnya udah 339 gram ya. Lanjut aja, di sini aku akan aduk teman-teman.
Ini kita aduk rata ya teman-teman ya. Boleh juga kalau teman-teman suka agak sedikit ada asin-asinnya, ini boleh ditambahin garam ya. Tapi di sini aku nggak perlu nambahin garam karena aku pengen rasanya itu murni, maksudnya itu rasanya tuh rasa originalnya. Jadi aku nggak perlu pakai garam ya teman-teman ya. Ini kita aduk rata seperti ini. Kalau zaman dulu ini nggak perlu dikasih air teman-teman. Jadi ini cukup ditutup dengan daun pisang ya teman-teman ya, biar dia tuh jadi lembab. Jadi kalau di sini karena aku nggak mau lama atau nggak mau repot gitu teman-teman, jadi aku pakai air ya teman-teman ya. Nggak perlu nunggu lagi, maksudnya tuh nggak usah ditutupin dengan daun pisang seperti ini. Ini kan bisa juga nih ditutup pakai piring seperti ini, tapi aku nggak mau repot. Langsung aja ini aku ambil ya teman-teman ya piringnya. Terus aku tambahkan air aja teman-teman. Ini kita cek dengan tangan seperti ini. Nah teksturnya kan masih belum padat teman-teman. Nah seperti ini, belum padat ya teman-teman ya. Kita akan buat dia jadi padat ya teman-teman. Nah maka langkah selanjutnya kita akan tambahkan air ya. Untuk airnya di sini aku tanpa takaran ya teman-teman ya. Jadi ini kira-kira karena kita bikinnya itu kira-kira untuk airnya karena nggak butuh basah, cuman cukup lembab. Kalau teman-teman tahu teksturnya putu pandan yang isinya kelapa merah gula merah teman-teman. Nah itu teksturnya sama persis seperti itu teman-teman. Jadi jangan basah, cukup dia lembab aja, bisa dikepal-kepalkan. Nah itu tandanya udah bisa dibentuk atau dicetak ya. Untuk cetakannya teman-teman bebas mau pakai apa aja ya. Kalau teman-teman punya pakai yang kayu itu, cetakan kayunya itu lebih baik ya. Tapi di sini aku nggak punya teman-teman, jadi aku maksimalkan cetakan yang ada ya teman-teman ya. Jadi aku akan gunakan cetakan yang ada nantinya di sini. Ini kita lanjut aja aduk-aduk seperti ini. Kita derai-deraikan aja dengan tangan seperti ini sampai teksturnya tuh padat teman-teman. Nanti dia juga bakalan berubah warna ya. Jadi kita aduk aja sampai si airnya itu tidak menggumpal di satu bagian aja, biar dia merata ya teman-teman ya. Dan ini udah mulai berubah warna dan agak sedikit menggumpal ya. Kita aduk terus saja karena ada sebagian air yang belum tercampur. Dan ini udah ya teman-teman ya, udah bisa menggumpal seperti ini, tandanya udah siap ya. Ini udah siap kita cetak. Dan di sini aku siapkan loyang dulu tanpa dikasih margarin lagi ya teman-teman ya. Dan di sini aku juga siapkan cetakan dari stainless seperti ini. Nah teman-teman bebas mau pakai cetakan apa aja. Aku pakai yang bunga seperti ini. Lalu di sini aku ada piringnya rata. Lanjut di sini aku ambil sebagian ya. Nah seperti ini aja. Lalu kita tekan-tekan, kita padatkan aja teman-teman. Ini nggak apa-apa, kita padatkan sampai padat nggak apa-apa. Karena memang harus padat banget biar dia bisa kebentuk. Beda halnya dengan sagon kelapa ya, yang itu kita nggak boleh terlalu padat biar hasilnya itu lebih renyah. Nah ini setelah padat seperti ini kita langsung pukul teman-teman. Kita entak-entakin ke bawah seperti ini. Nah seperti ini. Nah keluar ya teman-teman ya. Dan itu ada yang copot, itu kena tangan teman-teman, kena jari aku teman-teman. Nah ini copot gak apa-apa ya teman-teman ya. Kita buat lagi aja, kita coba ulang lagi ya. Ya karena cetakan aku seperti ini ya wajar aja ya teman-teman ya. Tapi nggak butuh waktu lama kok. Aku cuman buat ini, maksud aku durasi nyetaknya ini kurang lebih di waktu 1 jam ya teman-teman ya. Jadi 1 jam itu aku kelar nyetak ini teman-teman. Nah ini kita padat-padatin seperti ini. Di bagian ujungnya juga untuk cetakannya bebas, teman-teman mau pakai yang mana. Setelah itu kita langsung hentak-hentakin ke bawah teman-teman. Seperti cara pembuatan aslinya ya, kita hentak-hentakin ke bawah. Nah ini udah, kita langsung hentakin seperti ini. Boleh juga dipukul dengan jari seperti itu. Nah seperti ini ya teman-teman ya, kita pukul pakai jari seperti ini. Nah dan dia keluar, dan hasilnya rata teman-teman. Bagus ya teman-teman ya. Nah ini dia. Wow, jadi deh, tanpa cetakan buat di rumah gampang sekali ya. Jadi lakukan cara yang sama sampai selesai teman-teman ya. Cukup diambil sebagian seperti ini, lalu kita tekan-tekan rata seperti ini sampai dia padat. Setelah itu kita hentak-hentakin ke bawah. Dan kita boleh juga pukul menggunakan jari ya. Maksudnya kita tekan kita pukul-pukul sedikit dengan jari biar dia keluar dari cetakannya. Nah ini kita hentak-hentakin seperti ini dan dia keluar. Lakukan sampai selesai. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya ya. Ini kita langsung aja jemur teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau jemur, ini kan harusnya dijemur teman-teman. Kita jemur di atas terik matahari langsung biar dia jadi
kue satu atau kue satru ya teman-teman, bebas lah namanya apa. Tapi di sini aku nggak mau repot, aku bakalan ngoven ya teman-teman ya. Ini aku oven kurang lebih di waktu 10 menit aja teman-teman. Jadi kita oven selama 10 menit dengan api sedang, tapi sebelumnya ovennya udah aku panasin dengan api besar selama 15 menit. Dan kita oven selama 10 menit, lalu kita buka, lalu kita rolling teman-teman. Kita rolling ini dari tengah ke atas, terus yang di bawah kita pindahin ke tengah, terus yang tadi kita masukin lagi, dan kita oven selama 5 menit. Durasinya itu antara 10, 15 sampai 20 menit ya teman-teman ya. Jadi tergantung api teman-teman sendiri. Dan di sini aku cuma ngovennya selama 15 menit ya teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku panggang. Jadi nggak usah dijemur-jemur lagi ya teman-teman ya. Lumayan nguras waktu juga, lumayan nungguin juga. Jadi kita oven aja biar lebih cepet. Tapi kalau memang pengen original ini dijemur ya. Langsung aja di sini aku masukin ke toples yang ukuran 500 gram seperti ini. Kita langsung susun rapi-rapi ya teman-teman ya. Ya yang rapi lah ya, biar hasilnya lebih cantik ya. Untuk satu resep ini kita akan dapatkan satu toples ukuran 500 gram dan setengah toples ukuran 500 gram teman-teman. Jadi satu setengah toples ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini udah full dan aku nggak bisa nambahin lagi karena memang nggak ada. Jadi teman-teman bisa estimasi buat jualan atau ide bisnis. Dan kita langsung aja review ya. Ini dia tampilan dari dekat. Gimana? Cantik ya teman-teman ya. Ini langsung aja aku review. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini enak banget teman-teman ya. Renyah banget dan gak kalah dengan cara dijemur. Oke, cukup sekian video kali ini. See you ya di next video. Thank you.